جعل رمضان شهر الصيام شهر القرآن شهر القيام وشهر الغفران أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الرحمن وإله الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو رسول كريم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية وقال الله تعالى نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan Ramadan sebagai syahrus syiyam. Bulan Ramadan sebagai bulan pelaksanaan syiyam, juga menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya di dalam bulan ini Al-Quranul Karim. Juga Ramadan diciptakan oleh Allah, di malamnya kita dianjurkan untuk qiyam yang lazim disebut dengan salat tarawih. Dan juga Syahrul Ghufran, bulan Ramadan diciptakan oleh Allah, bulan penuh ampunan. Masih banyak lagi nama bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal dan optimal mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pelipat gandaan amal-amal baik kita, dan juga untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa masa lalu kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang saleh, yang mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam konsep akidah, ibadah, dan juga akhlakul karimah. Dengan cara inilah insyaallah kita akan sampai kepada martabat takwa, di mana tidak ada balasan bagi orang yang takwa kecuali surga. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah. Hari ini hari ke-16 dari pelaksanaan ibadah puasa kita tahun 1444 Hijrah. Nanti malam kita akan masuki malam yang ke-17, di mana di malam 17 inilah sebagian besar meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-17 dari malam Ramadan.
Walaupun ada yang berpendapat beda. Ada yang berpendapat tanggal 27 Ramadan Al-Quran diturunkan, ada yang berpendapat 29 Ramadan. Kita lepaskan perbedaan itu, yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran untuk yang pertama kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 menyatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 3 fungsi. Dalam ayat itu yang pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatim minal huda. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat yang global menjadi ayat-ayat yang tafsil, yang kemudian menjadi terinci. Dan lebih rinci lagi nanti dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi yang ketiga adalah wal furqan, sebagai pembeda antara yang halal yang haram, yang baik yang tidak baik, yang terpuji yang tercela, dan masih banyak lagi benar dan salah, semuanya dibedakan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terlalu banyak kita bicara tentang Al-Quranul Karim karena memang itu adalah sumber ilmu yang tidak mungkin kita bahas dalam waktu singkat. Tapi dalam sejarah, dalam riwayat bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhil Mahfuz, sudah berbentuk Al-Quran yang utuh. Terdiri dari, kalau kita bicara dari juz yang lebih besar, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kila seperti itu. Semuanya sudah diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama masa nubuwah atau masa risalah, masa kenabiannya atau masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sejarawan yang ada yang menulis bahwa kerasulan Nabi Muhammad atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan kemudian terdiri dari 6.666 ayat itu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan masih banyak lagi. Contoh yang gampang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali di Gua Hira adalah surat Al-Alaq 1-5. Tetapi dalam konteks kita sekarang, Al-Quran yang kita pegang, surat Al-Alaq itu jatuhnya pada surat urutan nomor 96. Al-Quran kemudian disusun sebagaimana yang sudah kita baca, mulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Itu semuanya adalah merupakan suatu tauqifi. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menyampaikan wahyunya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5,
Diakhiri potongan ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Disepakati oleh para mufassirin, ayat ini adalah ayat yang terakhir diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan Al-Quran sekarang, dimulai dengan surat Al-Baqarah berakhir dengan surat An-Nas? Jawabannya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai masa kenabiannya, masa kerasulannya, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan awalnya di Lauhil Mahfuz. Oleh sebab itu, maka lewat mimbar ini para cendekiawan menyatakan bahwa karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, bayinatin minal huda, al-furqan sebagai pembeda dan seterusnya, maka kemudian awalilah kehidupanmu dengan surat yang pertama, surat Al-Fatihah, dan tutuplah kehidupanmu dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebut dengan Ma'udzatain. Apa yang dimaksudkan, apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang artinya pembuka? Surat Al-Fatihah surat yang luar biasa. Kecuali namanya Al-Fatihah, para ahli tafsir sepakat bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya kitab. Surat Al-Fatihah adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan diulang-ulangnya? Di setiap rakaat kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Ada apa di dalam surat Al-Fatihah? Minimal disitulah ada kesadaran yang bisa membuka pintu hati kita. Dari Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sadar bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu ada dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya baik itu untuk di dunia sampai di akhirat. Harus ada kesadaran kesana. Oleh sebab itu tidak sembarangan kita memulai segala kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya adalah agar apa yang kita lakukan ini akan mendatangkan sifat rahmannya Allah di dunia dan rahimnya Allah di akhirat. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, pengetuk pintu hati supaya orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin sadar bahwa alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah. Kata Rabb di situ bisa diartikan pencipta. Tidak hanya Allah, tidak hanya menciptakan, tapi kemudian Rabb juga bisa diartikan memelihara. Setiap yang diciptakan oleh Allah semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rabbil Alamin tidak hanya mencipta dan memelihara, tapi dalam Rabbil Alamin adalah bermakna mendidik. Artinya apa? Begitu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam salat, sadar bahwa alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah, termasuk kita. Semuanya dipelihara oleh Allah dengan rahmannya, dan semuanya dididik oleh Allah melalui akal dan instingnya. Oleh sebab itu, maka ketika kita baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih, maha penyayang, supaya pada dalam kehidupan manusia ini tujuannya adalah memperoleh sifat kasih sayang Allah di dunia, kasih sayang Allah di akhirat, yang dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya aku mempunyai 100 rahmat serta 100 kasih sayang. Satu yang aku turunkan di muka bumi untuk seluruh jagat raya, seluruh makhluk Allah tidak terbatas. 99 masih ditahan oleh Allah, hanya diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang meraih martabat takwa, yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Disinilah
tidak terbayang bagaimana surga itu. Satu untuk seluruh makhluk di jagat raya ini dari masa ke masa, Masya Allah sudah luar biasa. Bagaimana kalau 99 hanya untuk orang-orang yang masuk surga. Oleh sebab itu Allah pun berfirman dalam hadis qudsi yang lain, a'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hambaku yang soleh, yang soleha, suatu pemandangan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia di dunia. Itulah surga. Suara yang merdu belum pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia. Itulah suara-suara di surga. Bahkan perasaan indah, perasaan nikmat yang belum pernah dinikmati oleh manusia di dunia, itulah surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah ciptakan Ramadan, bulan diwajibkannya kita berpuasa. Allah ciptakan Ramadan, kita di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Allah ciptakan Ramadan, di malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Allah ciptakan Ramadan, Allah buka pintu ampunan kepada orang yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita maksimalkan, kita optimalkan Ramadan yang masih separuh lagi insyaallah dari sekarang. Mari kita raih kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ampunan yang dibuka oleh Allah, rahmat yang digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Maka bukalah pintu hati kita. Sepulang kita Jumatan barangkali kita baca tafsir surat Al-Fatihah. Bab kalau kita sampaikan lewat mimbar ini terlalu lama. Dan akhirnya tutuplah hidupmu dengan dua ma'udzatain, dua perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di sana ada apa? Kita berlindung dari kejahatan waktu subuh, kejahatan ketika gelap gulita, kejahatan tukang-tukang sihir, kejahatan orang-orang yang hasad apabila datang hasudnya, kejahatan setan yang selalu membisikkan kewaswasan di dalam hati manusia. Dan semuanya itu berlangsung bisa jadi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita mohon kepada Allah, mohon ampunan, mohon rahmat, mohon berkah. Di sisi lain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Semoga kita semuanya ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan satu keyakinan, semakin banyak, semakin tinggi tanggal itu, semakin banyak kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu tidak mustahil kalau justru di tanggal-tanggal akhir ini banyak orang-orang yang gugur. Awal Ramadan begitu semangatnya, mungkin seminggu Ramadan begitu berkurang, 2 minggu dari Ramadan sudah makin berkurang. Apalagi di pada yang terakhir nanti, di malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba melakukan suatu kebaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ghairil maghdubi 'alaihim minal yahudiyyin waladdallin minan nasraniyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wadh dhalimin. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah wa anta khairun nasirin warhamhu ya Allah wa anta khairur rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Allah